Halo Libra, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu di sana Libra? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Libra, ini adalah pembacaan untuk kamu yang masih penasaran atau memang masih menaruh harapan asa yang besar terhadap dia seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, yang di saat sekarang ini telah terpisah, ya, tidak lagi terkoneksi, tidak lagi berkomunikasi dengan baik seperti yang dulu, ya. Jadi melalui kartu tarot ini kita akan melihat sampai seberapa besar kemungkinan bahwa kamu dan dia bisa bersama lagi, ya. Nah, tapi memang pembacaan ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja ya. Nah, jika kamu ingin energi kamu yang ditarik, maka silahkan melakukan personal reading, entah itu kepada Mari atau kepada siapapun yang kamu rasa bisa membantu kamu ya. Tapi memang kalau personal reading biasanya orang akan tarot reader itu akan menarik pertukaran energi ya. Jadi terutama untuk Mari, terutama dengan Mari, untuk saat ini Mari belum bisa ngasih bantuan personal reading dengan gratis ya. Nah, untuk yang gratis telah Mari persembahkan di channel YouTube ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami sisi dari sebelah Mari ya. Oke, baik. Kita lihat dulu ya bagaimana dia saat ini ya. Mungkin ini akan membantu kamu yang sudah lama banget ya, sudah lama banget tidak ngobrol-ngobrol lagi. Jadi kamu tuh sudah sedikit sekali mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dalam hidupnya ya. Nah, ini dia kartunya. Oke, bagaimana kehidupan dia sekarang tanpa kamu? Ya. Oke, wah ini sekarang dia ini haus akan bahagia ya, haus akan kesenangan. Saya melihat bahwa dia belum punya tujuan dalam terutama nih urusan asmara. Saat sekarang dia bisa deket dengan beberapa orang sekaligus, atau dia masuk dalam situasi friendzone gitu ya, atau situasi yang ya terhubung sajalah dengan orang-orang gitu ya, dengan lawan jenis. Namun di situ belum mencari untuk hubungan yang serius banget, enggak. Masih yang cerita dia happy-happy dulu, dia senang-senang dulu gitu ya. Belum lagi memikirkan tentang sebuah komitmen. Kelihatannya dia memang populer di sini ya. Untuk beberapa populer banget ini. Tapi untuk beberapa saya rasa dia masuk kepada sebuah habit yang kayaknya kurang membangun ya. Misalnya dia lebih cenderung kayak bahagianya dia itu dengan cara bisa di sini mabuk-mabukan gitu ya, bisa di sini bahkan narkoba, atau dia bisa di sini pokoknya dia wasting time ya, banyak wasting time-nya di sini. Mungkin dia sedang merayakan hidup dia sekarang ya, atau masa mudanya dia jika dia usianya ada di 38 tahun ke bawah. Dia ingin mengambil dulu kesempatan untuk liar seliar-liarnya dulu gitu ya, bebas sebebas-bebasnya dulu, melanggar peraturan yang dia buat sendiri, atau justru ini bisa melanggar juga ya, melanggar kenyamanan orang lain juga gitu. Tapi apapun yang dia lakukan, dia merasa bahwa ini memang harus dia lalui gitu ya.
untuk kemudian nanti bisa tenang di depan sana, dia habisin dulu tuh energi dia yang memang sangat besar di badannya. Itu ya, dia lakukan macam-macam hal, kegilaan-kegilaan yang menurut dia pasti menyenangkan ya. Di mata orang lain mungkin itu kegilaan, tapi jika itu ditarik kepada dirinya, ya dia menganggap aku sedang merayakan hidupku. Nah, kayak kita. Jadi belum ada di sini terlibat dalam hubungan yang harus dia bangun di masa depan dengan baik gitu ya. Belum lagi di situ fasenya. Lebih banyak hura-huranya, lebih banyak happy-happynya, atau ini bisa vice versa. Ya, bisa vice versa bahwa dia tidak punya energi kehidupan, dia nggak ngerti cara merayakan hidupnya dia masuk dalam sebuah kondisi dan keadaan itu yang bikin dia ngerasa gemes sendiri. Dia ngelihat dirinya sendiri tuh kayak yang marah gitu ya. Dia ingin bahagia tapi dia nggak bisa ciptain kebahagiaan itu. Dia di sini bisa bersikap impulsif, bisa bersikap pemarah, bisa bersikap masam gitu ya. Dia apatis tentang bahwa dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Nah itu ya, jadi dia bisa vice versa di sana. Oke, tapi kalau ini usianya memang masih muda, saya rasa dia akan berpetualangan dari satu nama ke nama lain, ya, dari satu keadaan tempat ke tempat yang lain, keadaan ke keadaan lain, ya, dan ini pergerakannya cepat banget gitu. Jadi ini kayak orang lagi berkendara, tapi dia berkendara dengan cara ugal-ugalan, atau dia sudah masuk dalam kendaraan, tetapi tak kunjung juga dia nge-starter itu mobil atau motornya dia hanya kemudian stay berdiam gitu ya. Tapi itu sedikit banget ya. Ini sedikit banget yang lebih memilih untuk diam, lebih kecenderungannya mari lihat buang-buang energi yang ada di badan. Itu ya. Dia tidak bisa menemukan bahagia dengan dirinya sendiri, kemudian dia sibuk mencari bahagia itu di mana-mana. Nah, di sana ya. Jadi sedang tidak terkontrol dengan baik, ya. Bahagia cepat datang bahagianya, kemudian dia cepat meninggalkan juga kebahagiaan itu. Jadi emosinya dia tuh lagi cenderung sangat amat tidak stabil posisi untuk kali ini. Beberapa bisa terlibat dalam urusan cinta segitiga, ya. Beberapa bisa masuk tadi seperti Mari sampaikan, masuk kepada habit baru, habit yang nggak ada aturannya, habit yang sangat amat bersenang-senang, dan bahkan di situ bersenang-senangnya liar ya, dengan cara liar di situ. Itu ya, dugem lah itu, atau nggak pulang-pulang ke rumah, asik ngabisin waktu di luar sana, tapi belum ada sesuatu yang produktif ya, belum ada sebuah hubungan yang dia garap dengan sangat baik untuk saat ini. Ya, kalau kamu tahu atau posisi kemarin kamu itu perpisahan kalian itu karena dia menikah, saya rasa dia tidak setia dalam pernikahannya, ya, atau di sini pernikahan dia itu disusupi oleh orang lain, entah itu dari pihaknya dia ataupun dari pihak pasangannya dia. Itu ya, kalau terakhir kamu dengar bahwa dia itu masih jomblo, keinginan untuk menikah, keinginan untuk menata hidup dalam sebuah ikatan komitmen, ya, ini masih belum. Jadi kamu akan melihat, ya, kamu bisa akan melihat orang ini berbeda banget. Jadi kalau kamu tahu bahwa dia ini dulunya religius, ya, kamu tahu bahwa dulu dia tuh spiritual. Nah, saya rasa energi yang dulu itu dia sudah berkurang ya. Misalnya dulu rajin sholat tuh 5 kali dalam satu hari. Sekarang 1 kali 1 hari itu belum tentu dia lakukan. Itu ya, jadi kehidupannya dia sedang sangat amat tidak stabil. Dia merubah ya, dia merubah habit-habit, dia merubah kebiasaan-kebiasaannya dia. Norma-norma ya itu sering banget dia langgar.
Sering banget dia langgar. Makanya ini bisa menimbulkan keresahan. Ya, tindakannya dia bisa menimbulkan keresahan bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dia, ya bisa kayak gitu. Oke. Jadi cara hidupnya dia yang dulu sama cara hidup dia sekarang ini, saya rasa sudah berubah 180 derajat. Dulu kalau kamu tahu bahwa dia tipe orang yang setia, sekarang di sini dia, saya rasa sudah tidak setia lagi, gitu ya. Yang dulunya tidak setia, ya sekarang makin gak setia, gitu. Kalau dulu mungkin dia selingkuhannya cuma 1 orang, sekarang bisa 2-3 orang, gitu ya. Jadi nambah akumulatif di sana. Tapi tentu saja ini mungkin di matanya kita sebagai orang lain, gitu ya. Apalagi kayak saya ini yang sok-sokan apa gitu ya, saya akan mungkin nilai ini apa-apaan gitu. Tapi pada kenyataannya dia di situ seneng-seneng aja kok ya, dia bisa menikmati aja kok. Ya, oke, baik. Dia ini sekarang tipenya itu tipe penimbun, ya. Tipe penimbun itu adalah tak keruk sebanyak-banyaknya untuk diriku. Makanya dia tidak hanya akan berhubungan dengan 1 orang, dia mau kasih sayang itu sebanyak-banyaknya untuk dia, gitu ya. Ini bisa dia happy-happynya itu makin meliar. Tapi dari sisi sektor ekonomi, saya lihat dia cukup bisa ngejaga ya. Cukup bisa ngejaga cash dan flow-nya dia, ya, perputaran uangnya dia, ya. Ini ada Four of Pentacles, perputaran uang dia itu lumayan bagus, lumayan baik gitu. Dan bahkan sekarang posisinya apa mau gini, semua yang dia lakukan itu kemudian akan dia hargai dengan uang. Ya, semua yang dia lakukan akan dia hargain dengan uang. Nah, ini bisa menggadaikan cinta demi mendapatkan atau mempertebal pundi-pundi keuangannya dia. Dan di sini dia bukan hanya kebahagiaan saja yang banyak ya dalam hidupnya dia, tapi juga rasa pedih. Saya lihat kurang lebih sama banyakannya, itu ya. Tapi pedihnya di sini mungkin tidak dia sadari, karena pada kenyataannya dia selalu akan tidak diam ya. Dia tidak diam. Dia mobile di sini energinya, dia bergerak terus energinya, sehingga kepedihan itu saya rasa tidak terlalu bisa membuat dia untuk mengunci diri di kamar gitu ya. Menghabiskan waktu hanya dengan dirinya sendiri dan merenungi. Masuk kepada tahap perenungan, ini pernah masuk dalam tahap perenungan, tapi tidak lama. Dia tidak dapat wisdom untuk bisa bikin dia ngelakonin hidupnya itu jauh lebih tenang. Tapi justru di sini, ngapain aku setia? Ngapain aku bekerja keras gitu ya? Ngapain aku gitu. Jadi ada kepesimisan tentang melakukan hal-hal yang baik. Yang dulu sering berderma, sekarang udah nggak ada lagi gunanya gitu ya. Udah mulai pesimis akan kebaikan, udah mulai apatis akan kebaikan. Apatis, lebih cenderung apatis di sini. Gitu ya. Aku ngasih sama orang pun bukan ingat sama aku. Jadi sekarang aku mau ngebahagiain orang atau aku mau bantu orang itu juga harus ada langsung memberikan sebuah umpan balik ke aku. Kalau enggak, aku enggak mau. Nah, mulai sangat amat perhitungan di sana. Gitu ya. Karena pengalaman dari hidupnya dia, pengamatannya dia tentang perjalanan kehidupan dia, itu yang kemudian ngebentuk dirinya untuk saat ini gitu ya. Yang pahit-pahit itu bukan dia lepaskan, bukan dia bikin itu menjadi kelapangan hati, tapi justru di situ dia jadikan sebagai alasan untuk semuanya
ya, semuanya apa yang dia lakukan itu tidak gratis, harus ada orang lain itu ngasih juga ke dia. Nah, di sana ya, memang berhati-hati, ada energinya dia di sini, berhati-hati, semakin berhati-hati dalam hidup gitu ya. Tapi ini bisa dia kayak ngerasa tegang gitu. Dia kayak ngerasa tegang. Ya, jadi nggak ada lagi cerita gratis ya. Tidak ada lagi cerita gratis atas energinya dia. Langsung harus ada pertukaran energi yang sepadan katanya kita. Ya. Secara keuangan mungkin memang stabil di sini, ya lumayan bagus di sini. Secara ekonomi ya cukup lah ya. Bahkan lebih dari cukup lah sedikit. Gitu. Ya, tapi perluasan dalam bisnis atau karirnya dia ini masih belum ada. Karena menurutnya dia dengan cara dia yang sekarang ini atau apapun yang dia kerjakan sekarang ini, income-nya itu sudah ngecukupin kok. Ya, bukan hanya kebutuhan dasar, tapi mungkin kebutuhan untuk healing ya. Itu istilah orang sekarang ya, healing gitu kan. Happy hura-hura itu dikata healing ya. Nah, untuk healingnya juga itu ketutup. Nah, di sana ya. Jadi agak lebih tegang, tidak santai dia, semua dihitung, semua diakumulasikan, semua harus diperkirakan dengan baik. Tapi walaupun demikian, ya tadi seperti Mari katakan, menikmati hidup yang fantastis, wow, luar biasa. Di situ ada, atau dia kehilangan energi untuk memang bersenang-senang, vice versa ya, kebolak-balik. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dia dengan kamu. Jadi itu tadi ya, rumah tangganya dia bisa di situ kacau. Untuk posisi sekarang dia yang membuat kacau gitu ya. Atau ketika dia masih posisinya pacar-pacaran, saya melihat bahwa kalau nggak dia berpacaran dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, dia bisa langsung berhubungan dengan lebih dari satu orang pria atau satu orang wanita, gitu ya. Sedang dikelilingi oleh banyak orang di sini. Yang taunya dia itu party atau kalau nggak ngunci diri. Nah, itu aja. Baik. Perasaannya dia ke kamu untuk saat ini bagaimana, energinya dia ke kamu ya. Ya. Oke. Jadi ini ada kerinduan ya. Entah siapalah dulu yang meninggalkan. Tapi kalau dari kartu ini mungkin dia yang duluan ninggalin kamu gitu ya. Dia yang duluan untuk ngeblocking dirinya dia dari kamu. Tapi walaupun kalian sudah lama tidak berhubungan, apakah dia masih memikirkan kamu? Masih ya. Untuk saat ini dia lebih kayak dengan kamu tuh sesungguhnya sebuah kisah yang amazing ya. Dengan kamu sebuah kisah yang fantastis. Jadi apapun yang dia ingat tentang kamu, itu ingatannya ingatan yang indah aja. Ingatan yang baik saja. Itu ya. Jadi dia ngerasa bahwa dia ketika dia dengan kamu, dia nggak perlu sibuk untuk nyari kemana dia harusnya pergi. Gitu ya. Karena ketika dia ngabisin waktu sama kamu, bahagia saja. Dia ngelihat bahwa koneksi kalian berdua itu banyak mengangkat rasa percaya dirinya dia gitu ya. Cara kamu memperlakukan dia mungkin. Cara kamu memperlakukan dia itu seperti kamu sedang memperlakukan sosok seseorang dengan penuh respect di sana, itu ya. Dia bisa aja nganggap bahwa kamu itu care sebenarnya ke dia, peduli ke dia.
Nah, ketika kalian berhubungan, ada beberapa orang yang dia percayai, yang dalam circle pertamanya dia gitu ya, itu kayaknya support banget sesungguhnya dengan hubungan kalian. Tapi ya itu tadi, entah apa penyebab untuk kemudian kalian ini berpisah ya. Tapi ketika dia bersama dengan kamu, dia kayak ngerasa tuh bangga banget gitu loh, bisa jadi pasangannya kamu. Dia sering sekali mendapatkan pujian, wah hebat kamu ya, kamu bisa jalan sama Libra yang cantik, yang keren, yang sukses, yang baik gitu ya. Nah, jadi di situ dia ada rasa kebanggaan di sana. Dan untuk belakangan ini, terutama di saat Mari narik kartu tarot ini, ada keinginan besar untuk balik sama kamu, untuk datang lagi sama kamu. Besar sekali keinginannya untuk apa ya? Tahu kabarnya kamu, bisa peluk kamu lagi, atau dia kepingin untuk kamu cium lagi, untuk kamu belai lagi, ya. Ada kebutuhan batinnya dia yang dia rasa itu hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Mungkin kamu tidak melakukan sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Namun walaupun kecil dan mungkin tidak kamu sadari, apa sih ya Cia ini? Apa yang aku bikin ke dia ya? Kok kayaknya aku nggak ada ingat ya. Perasaan aku biasa-biasa aja kok. Perasaan aku cuek-cuek aja. Tapi dia tetap bisa nemu. Dia tetap bisa dapat bahwa ini loh caranya kamu memperlakukan aku tuh. Aku nggak pernah ngedapetin kayak gini dari hubunganku yang manapun, yang hubungan telah aku lalui ataupun hubungan yang sekarang aku jalanin gitu ya. Jadi tetap ada yang spesial banget. Ya, ada yang spesial. Dengan kamu tuh sangat amat spesial justru. Gitu. Jadi ketika dia dengan kamu, mungkin dia katakan di situ bahwa itu adalah salah satu masa-masa yang terbaik yang pernah dia alami dalam hidupnya dia. Namun caranya dia datang ke kamu ini, saya rasa di situ dia masih agak bingung ya. Kayak gimana caranya dia nih ngungkapin kebutuhan dia ya ke kamu. Kebutuhan batin dia ini, dia nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa ngepuasin kebutuhan batin dia ini. Ya, kebutuhan batin dari yang dia kunci itu harus dia dapetin dari kamu. Nah, di sana. Dan ini ada ya juga ya, dia takut bahwa kedatangan dia kembali ke kamu itu bukanlah sebuah pilihan yang tepat gitu. Dia takut di sana. Ada juga ketakutannya gitu ya. Nah, ini kalau Mari katakan sebenarnya dia tahu ini, bukannya dia nggak tahu ya kayak gimana caranya untuk deket lagi sama kamu. Tapi dia selalu kayak ngebantah aja. Misalnya ya, ketika dia mikirin kamu, oh coba ya kalau aku telepon duluan, atau kayak gimana ya kalau aku datang ke kantornya Libra. Tapi kemudian nggak usah deh. Nah, jadi ada yang ke arah sana gitu ya, ada yang ke arah sana. Namun beberapa ya, ini dia kayak nggak yakin juga bahwa kamu tuh bakalan mau nerima dia kembali gitu ya. Dia nggak yakin bahwa kamu tuh mau ngasih ruang lagi untuk dia. Nggak yakin dia di situ. Ini nih Mari ini repot ya, bolak-balik geser-geser. Ya. Nah, jadi Cici Mari, masihkah ada rasa sayangnya untukku? Masih ada. Masih ada rasa sayang. Gitu ya. Dan untuk belakangan ini, kapanpun kamu menemukan video ini, kapanpun kamu ngelihat video ini, mungkin kamu baca tuh ya, oh ini video udah Mari upload sekian bulan yang lalu. Tapi jika kamu ngeklik video ini,
ada kemungkinan besar bahwa energi ini memang adalah energi yang cocok untuk kamu ya, karena itu jodoh-jodohan semua gitu kan. Oke, baik, kita lihat lagi ya. Iya, nah saya rasa tidak terlalu banyak nanti ya. Oke, saya rasa tidak terlalu banyak nanti hal-hal yang dia lakukan untuk bikin kalian bersama lagi. Walaupun di sini ada cinta untuk kamu ya, walaupun di sini ada rasa sayang untuk kamu, kerinduan yang besar untuk kamu. Namun apa? Namun dia di sini memilih untuk tetap diam. Dan di sini justru dia akan meyakinkan dirinya. Tunggu, kita lihat dulu ada kartu death. Setelah death ini, oke, iya. Jadi dia nanti ini cenderung pasif banget, ya. Setelah kamu ngeliat video ini, misalnya kamu, udahlah, aku buka aja lah blokirku, gitu ya, biar dia melenggang masuk dalam hidupnya kamu. Misalnya kamu pikir gitu. Namun mari ragu bahwa dia akan mempergunakan kesempatan itu ya, kesempatan kamu buka blokir itu untuk bertanya tentang kabarnya kamu. Dia lebih cocok, dia rasa kalau dia mengetahui tentang kamu dengan cara stalking, dengan cara masuk ke media sosialnya kamu, nanya-nanya ke orang-orang yang mungkin mengenal kamu. Nah itu ya, ini ngintip terus ini, entah pakai akun bodong gitu ya, atau memang dia terang-terangan masuk dengan ID-nya dia, dengan akunnya dia. Tapi yang jelasnya setiap hari dia itu akan pengen tahu bagaimana kabarnya kamu. Setiap hari ini selama 7 bulan ke depan ya, terutama selama 7 bulan ke depan. Dari sejak kamu ngelihat video ini, sepanjang 7 bulan dia akan lebih intens ya, berharap, membayang-bayangkan kamu, berharap bahwa ada terjadi perubahan dalam hubungan kalian. Cuman dia lebih banyak tuh hidup di angan-angannya aja, lebih banyak tuh hidup di ilusi dia aja. Nah, semakin dia rindu sama kamu, dia tuh bisa semakin meliar ya, semakin meliar untuk mengejar banyak cinta. Nah, itu ya. Jadi kayak energi kebalik banget ya. Kok rindu, kenapa tidak mengekspresikan rindu? Kenapa justru ngejar ke tempat lain atau nyari orang lain? Kenapa tidak meluapkan kepada aku? Mungkin kayak gitu datang pertanyaan ya. Tapi demikianlah memang uniknya kita manusia ini ya. Nah, jadi manusia itu dia nggak ada tuh ceritanya tuh energinya yang linier. Itu ya. Ini energinya bisa kayak lompat sana lompat sini, ndak beraturan, maju mundur gitu ya. Belok kanan belok kiri secara ugal-ugalan. Nah itu. Jadi dia ini semakin kangen sama kamu, semakin akan mencoba untuk membuat jarak dengan kamu. Tapi ketika dia semakin menjauh dari kamu, makin penasaran. Makin penasaran di sini. Dan kalau dia mengetahui bahwa kamu itu sedang berbahagia tanpa dia bisa di situ makin kesel gitu ya. Pertama misalnya gini, ini contoh. Kamu ngupload bahwa kamu sedang jalan-jalan ke luar negeri. Terus dia ngebayangin itu. Wah, kalau aku masih dengan Libra, mungkin aku bisa juga ya ikut jalan-jalan ke luar negeri ya. Mungkin kami udah kayak gini ya. Atau mungkin aku tuh sudah dioleh-olehin ini ya. Nah gitu. Ada ilusi dia ke arah sana. Ada angan-angannya dia ke arah sana. Tapi habis dari situ, sebentar kemudian, dia langsung kayak cemburu gitu loh. Dia langsung kayak yang kesel.
Gitu ya. Oh, kamu bisa bahagia ya tanpa aku. Ada keselnya di situ. Ada agak marahnya dia situ, jealous ya. Ada jealous. Nah, ini makin bertambah ini hari yang dilewati oleh siapapun dia yang sedang kamu pikirkan ini. Saya rasa kedewasaannya itu akan harusnya tuh semakin ditempa. Karena ini energinya justru lebih kayak energi anak-anak ya. Nggak ada mature-nya di sini. Belum ada kedewasaannya. Makanya mari katakan bahwa perjalanan hidupnya dia itu sedang mengajak dia ya untuk lebih bijaksana. Karena ini ada 2 kartu kebijaksanaan, tapi dalam posisi energi yang lemah. Terlepas dari diri sendiri ya. Pikirannya dia terlepas dari kesejatian dirinya dia. Makanya tadi itu energinya dia akan bisa ugal-ugalan di situ. Selalu akan menunda setiap ada kesempatan yang kamu berikan kepada siapapun dia yang kamu pikirkan ini. Saya rasa dia akan menunda. Dia akan menunda menghadirkan dirinya dia dalam hidupnya kamu atau menghadirkan kamu dalam hidupnya dia. Gitu ya. Mungkin dia juga kayak ngerasa takut ya bahwa nanti kalian ini atau ketika dia kembali dekat sama kamu, jangan-jangan harapan indahnya dia itu buyar, ambiar karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Takut menghadapi kenyataan. Nah, ini makanya itu yang membuat pasangan kamu ini tidak berani datang. Jadi dia pikir bahwa kamu cukup indah ya, hubungan kalian ini cukup indah sesuai dengan apa yang dia create dalam pikirannya dia. Gitu. Karena dia tahu bahwa hidup itu tidak semanis yang disangkakan. Gitu ya. Hidup itu tidak selalu indah, Dek, gitu. Ya, dia tahu di sana. Dia ngerti di sana. Jadi dia pikir bahwa biar sajalah kamu hidup di hayalannya dia. Biar sajalah kamu hidup di hayalannya dia. Jadi kalau kamu hidup atau dia hidup di hayalannya dia, hidup bersama dengan kamu, dia bisa menuliskan kayak gimana tuh adegan per adegannya tanpa ada penolakan, tanpa ada keberatan dari siapapun itu. Dia menciptakan dunia dia sendiri. Kemudian itu ya, ada rasa takut menghadapi konsekuensi ketika dia mencoba untuk ngedeketin kamu lagi. Ngeri dia menghadapi konsekuensi itu. Tidak sanggup dia di sana. Nah itu ya, jadi kalau mari katakan perlahan tapi pasti energi dari siapapun dia orang yang sedang kamu pikirkan ini bukannya mendekat, tapi justru akan semakin menjauh dari dirimu Libra. Nah itu ya, mencoba untuk diam saja, tidak melakukan apapun, karena dengan keadaan dia yang seperti ini, dia bisa, jadi ingatannya dia tentang kamu tuh kan ingatan yang baik-baik gitu ya. Dia takut kalau kamu tuh ada berubah ke dia gitu. Entah apa alasan kalian yang bikin kalian ini pisah, bikin kalian ini tidak terkoneksi dan terhubung gitu ya. Dan dia sebenarnya takut mengingat adegan perpisahan itu. Ya, dia takut mengingat adegan perpisahan itu karena itu pasti awful banget, jelek banget gitu ya. Dia sebenarnya tidak ingin ada yang buruk yang terjadi di antara kalian berdua, apalagi sampai membuat perpisahan di antara kalian berdua. Tapi di sini pun dia menyerah terhadap fakta, menyerah terhadap kenyataan, gitu. Jadi biarkan sajalah kenangan yang indah di antara kalian berdua itu yang terus hidup di dalam pikirannya dia. Nah itu ya, kamu akan menjadi cinta yang
saya rasa akan hidup lama di dalam hati pasangan kamu ini. Walaupun pada kenyataannya mungkin kamu nganggap dia kok yang duluan ninggalin aku, C. Ya memang dia mungkin yang bisa ninggalin kamu awalnya. Tapi saya rasa di sini ada penyesalan. Namun penyesalan itu tidak dia buat untuk menyiksa dirinya. Bahkan bisa penyesalan itu dia sangkal, ya. Dia sangkal bahwa dia pernah keliru mengambil langkah dalam hubungan kalian. Dan cara dia memperbaikinya bukan memperbaiki dalam dunia nyata, tetapi menghidupkan kamu hanya di ranah angan-angannya dia, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di antara kalian berdua itu akan dia ciptakan sebuah adegan yang indah, gitu. Walaupun pada kenyataannya kamu tidak berkomunikasi lagi dengan dia, kamu tidak bertemu lagi dengan dia, gitu ya, Libra. Oke, baik, Libra. Ini pembacaan kita. Mari tujukan kepada kamu, Libra, dengan inisial ini ya. Tapi ini bisa inisialnya kamu, bisa juga inisial dari pasangan kamu ini ya. Oke, baik. Ini inisial ataupun ini zodiak ya. Zodiak pasti saja lah itu zodiak dari pasangannya kamu. Sun, Moon, Rising, Venus-nya dicek aja. Ya. Inisial bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Oke, di situ ada W ya. Ini Wahyu. Kemudian ada ini O, Olin ya. Kemudian ini ada T, Tinaka atau Tonika ya. Ini kemudian ada inisial L. Ini Luna Maya kali. Kemudian ini ada inisial V ya. Ini Venus ya. V, Venus. Kemudian ini ada inisial C. Ini cantik atau ini Chandra. Kemudian ini ada inisial X. Kemudian ada inisial di sini B. Budi, Bunga. Ini ada inisial S. Santi. Kemudian di sini ada inisial N. Inisial J. Inisial G. Itu untuk inisial ya. Kemudian ini zodiak dari Scorpio sesama Libra. Ini ada energi dari Aries, kemudian Aquarius, ini Gemini, lagi-lagi Scorpio di sini hadir. Ada energi dari Pisces, kemudian di sini ada energi dari Cancer. Ini ada Capricorn, Sagittarius. Nah, itu aja Sagittarius lagi. Oke, baik ya Libra ya. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.